oleh narasumber yaitu Pak Dr. Muhammad Iqbal MPD. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silahkan Pak narasumber, sudah kami jadikan co-host, bisa share screen. Terima kasih Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Weekend kita malah belajar. Tapi meskipun weekend mungkin kita tidak akan lama belajarnya. Kita mungkin hanya sekitar 1 jam 30 menit. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini yang ingin saya berikan tekanan juga bahwa yang namanya pandemi ini berdasarkan analisis dari berbagai ahli, mereka mengatakan bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang unforeseen, sesuatu yang tidak diduga. Kenapa dibilang ahli mengatakannya sebagai sesuatu yang tidak terduga? Karena banyak hal yang meskipun dunia kita sekarang sudah teknologinya begitu canggih, informasi begitu mudah kita peroleh. Teknologi terutama, termasuk teknologi di bidang kesehatan, itu sudah begitu advance. Tapi ketika menghadapi satu virus kecil yang bernama COVID-19, seluruh dunia itu seperti kelabakan, seperti kerepotan. Seluruh sektor kehidupan kacau balau, bisa dibilang seperti itu. Dan masa-masa pandemi ini mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat. Karena itu para ahli kemudian mengatakannya dengan unforeseen. Kita tidak bisa menduga. Salah satu yang terdekat misalkan untuk mutasi virus corona sekarang bukan hanya Delta, tapi ada juga Delta plus yang katanya lebih menular. Kalau dulu misalkan waktu awal-awal pengembangan vaksin, ada namanya vaksin Pfizer dengan efikasi 95-98%, tapi sekarang kenyataannya dengan adanya varian Delta, efikasi dari vaksin Pfizer itu menjadi dipertanyakan lagi. Katanya 90 sekian persen, tapi kok banyak juga yang terpapar. Singapura misalkan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit sehingga program vaksinasinya berjalan lancar, sudah mencapai target populasi yang harus divaksin, tapi buktinya mereka juga kelabakan meskipun sudah menggunakan vaksin yang katanya efikasinya lebih tinggi. Jadi pandemi ini sudah merubah banyak aspek, banyak hal dalam kehidupan kita dan akan berjalan terus dan belum ada yang bisa menjawab sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Belum cukup data yang kita miliki untuk menjawab kapan pandemi ini akan berakhir. Kemudian karena pandemi ini juga, karena dia sangat tidak terduga, yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita khususnya, itu adalah kemudian perilaku kita diatur sedemikian rupa untuk meratakan penyebaran. Kurva penyebarannya kalau bisa jangan naik. Apa efeknya dari pengaturan perilaku seperti ini? Biasanya kesehatan itu akan menjadi fokus utama. Tapi sektor yang lain itu menjerit. Bapak Ibu, kalau saya di Lombok NTB, PAD-nya itu terutama dari pariwisata. Karena pandemi, pariwisata di Lombok NTB itu bisa dibilang mati suri. Meskipun sekarang sudah mulai ada peningkatan. Seiring dengan melandainya kurva kasus baru di Indonesia secara umum. Karena pandemi, ekonomi menjadi kacau balau. Menyambut bagaimana kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada masa pandemi ini. Karena pandemi, Bapak Ibu, itu salah satu forum ekonomi di Amerika mengadakan survei yang mengatakan bahwa hasil surveinya mengatakan bahwa
dilakukan di banyak negara seluruh dunia, itu mengatakan bahwa 72% pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi itu semuanya dilakukan secara online. Hampir semua negara melakukan pembelajaran secara online. Kemudian ada 23% yang penuh online. Semuanya penuh online. Tidak ada yang namanya siswa berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, guru mengajar di kelas. Itu tidak ada. Semuanya full online. Kemudian ada yang kemudian menggunakan model blended model. Pembelajarannya menggunakan blended. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tentang blended model atau hybrid model, model hybrid. Jadi untuk kedepannya, Bapak Ibu, prediksi dari para ahli bahwa pembelajaran yang menggunakan model blended, gabungan antara daring sama luring, ini akan terus kita pakai, akan terus berlangsung. Terus, cuman ini yang mungkin menjadi keprihatinan kita semua, terkait pembelajaran daring. Saya sendiri merasakan bahwa pembelajaran daring ini memang bisa untuk efektif untuk melandaikan kurva penyebaran COVID-19. Tapi untuk pencapaian target pembelajaran, ini yang mungkin kita semua sepakat bahwa itu sangat sulit mencapai target pembelajaran dengan pembelajaran menggunakan daring. Apa saja yang kemudian menjadi dampak langsung dari yang terjadi setelah pembelajaran dilakukan secara daring? Itu antara lain, yang pertama adalah ancaman putus sekolah. Ini memang relatif kompleks masalahnya, penyebabnya juga kompleks. Salah satu pemicu utamanya itu adalah karena kekurangan dalam sektor ekonomi. Pandemi membuat ekonomi tidak berjalan, membuat banyak para orang tua yang harus dirumahkan dan harus bekerja ekstra, bekerja baru untuk memperoleh penghasilan, untuk memperoleh pendapatan. Dan untuk memperoleh pendapatan itu akhirnya anak-anak mereka mungkin tidak terurus juga di rumah. Siswa-siswa jadi tidak terurus. Siswa-siswa yang seharusnya belajar secara daring misalkan didampingi oleh orang tuanya menjadi tidak terdampingi. Sehingga mungkin yang seharusnya mereka belajar secara daring, akhirnya mereka malah asik, siswa malah asik main game misalkan, atau nonton YouTube misalkan. Karena itu lebih menarik bagi mereka ketimbang pembelajaran belajar seperti itu. Kemudian salah satu dampak langsung dari pembelajaran daring itu adalah perbedaan pencapaian hasil belajar. Kalau sudah ada beda sarana prasarana pembelajaran, siswa juga akan belajar dengan cara yang berbeda. Kalau inputnya sudah berbeda, prosesnya juga akan berbeda. Kalau prosesnya berbeda, hasil belajar pun akan berbeda. Kemudian dampak yang lain yang juga cukup memprihatinkan kalau menurut saya pribadi adalah dalam hal terjadinya degradasi perilaku prososial. Pandemi ini bagaimanapun, kalau kami di gempa dulu di Lombok pernah mendapat musibah bencana alam gempa bumi tahun 2018. Kalau 2018 ada gempa dulu kami disuruh keluar dari rumah. Kalau gempa keluar dari rumah. Tapi sekarang dengan ada pandemi kami disuruh diam di rumah. Jangan berinteraksi dengan orang lain. Jaga jarak. Gunakan masker. Kalau tidak perlu jangan berkumpul. Itu juga terjadi di siswa-siswa kita. Orang-orang akan cenderung menjadi individualistis. Salah satu kelebihan menurut saya pribadi, salah satu kelebihan pembelajaran secara luring di dalam kelas itu adalah bahwa guru tidak hanya bisa mentransfer pengetahuan kepada siswa, tapi juga terjadi interaksi antar individu yang ada di dalam kelas. Interaksi yang terjadi antar individu dalam kelas itu adalah pembelajaran yang jauh lebih penting daripada sekedar guru menyampaikan materi. Interaksi itu adalah proses belajar siswa sendiri. Tidak hanya siswa, guru juga ikut belajar. Guru melihat siswanya, mengamati siswanya, bagaimana siswa yang satu berkomunikasi siswa yang lain dengan siswa yang lain. Bagaimana siswa juga belajar
melihat berbagai macam karakter dan melihat itu adalah salah satu proses untuk belajar. Dan itu tidak terjadi dalam pembelajaran secara daring. Tatap muka itu tidak terjadi. Yang terlihat hanya slide PowerPoint seperti yang kita lakukan sekarang. Komunikasi langsung itu menjadi begitu terbatas. Interaksi yang semakin minim itu membuat terjadinya degradasi dalam perilaku prososial. Kemudian karena secara daring interaksi menjadi terbatas, akhirnya yang sering dilakukan oleh guru, yang ini yang sebenarnya tidak banyak sih ya, tidak sering juga kalau menurut saya, bahwa guru sering memberikan tugas kepada siswanya. Karena sering memberikan tugas, akhirnya repotnya kalau tugasnya itu diberikan kepada siswa SD. Guru SD memberikan tugas kepada siswa SD. Saya punya anak yang SD kebetulan Bapak Ibu. Jadi mungkin 75-80% dari tugas itu dikerjakan oleh orang tua. Siswa, anak sendiri gimana? Anak sendiri mungkin karena kondisi yang tidak mendukung, akhirnya mereka tidak terdorong untuk mengerjakan sendiri. Memang butuh waktu untuk bisa merubah itu. Karena tugas yang semakin banyak, maka tidak hanya siswa oke, dia merasakan tertekan dengan banyaknya tugas. Dengan begitu banyaknya materi, apalagi kalau sudah materinya sulit, misalkan pelajaran matematika. Matematika itu belajar secara tatap muka saja sulit, apalagi secara daring. Mau nanya ketika tidak paham sulit, apalagi kalau koneksinya lagi tidak stabil, putus-putus. Apalagi kalau misalkan lampu mati misalkan, udah disconnect, tidak terjadi komunikasi apa-apa. Seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat stres yang dirasakan oleh siswa, dan guru pun seperti itu. Guru. Jadi saya kadang bilang sama mahasiswa pas ngajar bahwa pembelajaran daring itu tidak hanya memberikan tekanan pada mahasiswa, tapi juga pada dosen, pada guru. Loh, kenapa bisa Pak? Karena kami harus memulai dari nol. Memulai dari nol untuk bisa melakukan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Dan tanpa pelatihan khusus, kalau saya background-nya bukan IT kebetulan. Saya bukan IT, jadi harus begitu banyak belajar untuk bisa efektif dalam pembelajaran secara daring. Itu dampak langsung dari pembelajaran secara daring. Kemudian yang ingin saya sampaikan, yang menurut saya penting disampaikan di sini adalah tentang kerangka kompetensi abad 21. Bapak Ibu mungkin pernah menerima materi ini dalam sesi-sesi pelatihan yang lain. Yang ingin saya sampaikan dalam slide ini adalah bahwa sekarang itu ada ya dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Orang menyebutkannya dengan era revolusi industri 4.0. Indikasinya karakter dari era revolusi industri 4.0 ini adalah bahwa terjadi perkembangan yang begitu masif, begitu jauh, begitu canggih, yang berhubungan dengan informasi, media, dan teknologi informasi. Sekarang itu apa yang terjadi di belahan dunia yang lain di bumi ini pada saat yang bersamaan bisa kita terima. Contoh yang lain misalkan, kecelakaan yang detik ini atau 10 detik yang lalu atau 15 detik yang lalu terjadi misalkan di jalan tol Ngawi misalkan. Ini yang lagi ngetren ini. Siapa yang artis Bibi sama siapa itu. Beberapa detik kemudian orang yang berada di tempat lain, daerah waktu yang lain di Indonesia sudah menerima informasinya sebelum media-media berita mainstream memberitakannya, menceritakannya. Jadi begitu masifnya perkembangan teknologi. Apa kemudian implikasi dari perkembangan teknologi informasi yang begitu masif? Ada dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai pendidik harus merubah target pencapaian belajar siswa.
Apa saja yang perlu kita rubah? Yang pertama, kita harus bisa melatih siswa. Melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif dan kritis. Berpikir kreatif dan kritis. Jadi dalam pembelajaran kalau bisa siswa itu didorong untuk bertanya. Tidak hanya menerima, tidak hanya pasif. Tapi doronglah siswa untuk kreatif dan kritis. Kemudian yang tidak kalah penting, nah ini yang tidak boleh hilang dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia, memiliki karakter. Memiliki karakter. Karakter yang mencerminkan identitas budaya timur kita. Bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif, dan yang tidak kalah penting itu adalah jujur. Melatih jujur pada siswa. Jujur ini yang ingin saya garis bawahi, karena kalau sudah jujur, kebaikan itu akan datang. Tapi kalau sudah tidak jujur, banyak ketidakbaikan akan mengikutinya juga. Kemudian jadi ini yang harus kita dorong pada siswa-siswa kita untuk bisa mereka capai. Tidak hanya substansi materi pelajaran mereka, tapi ada hal-hal yang lain. Kalau dalam pembelajaran yang lagi ngetrend sekarang itu adalah yang ini nih, yang mampu berpikir kreatif dan kritis. Kalau di Kemendikbud kemudian disebutkannya dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Cuman mungkin menarik untuk kita diskusikan nanti. Menarik untuk kita diskusikan nanti bagaimana kalau HOTS-nya itu untuk siswa SD. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian berikutnya. Ini tentang kualitas lulusan yang diharapkan oleh dunia kerja. Ayahnya lagi baca, dia makan permen. Yang ini Ya, kita lanjutkan tentang kualitas lulusan yang diharapkan dunia kerja. Idealnya ini adalah target perkuliahan untuk mahasiswa. Tapi target ini tidak bisa dicapai kalau tidak mulai diinisiasi dari awal. Tidak bisa mulai ditanamkan disemai dari pendidikan dasar menengah. Tidak cukup hanya diajarkan di perguruan tinggi. Ini beberapa kualitas lulusan yang diharapkan oleh dunia kerja. Dari beberapa kualitas lulusan ini, yang namanya kemampuan kognitif. Kognitif itu biasanya ditunjukkan dengan nilai raport, nilai tes, hasil tes, atau kalau di perkuliahan ditunjukkan dengan IP, dengan indeks prestasi. Tapi indeks prestasi itu bukan yang utama, bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kemampuan soft skill. Apa saja soft skill itu? Di sini ada beberapa contohnya. Ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi. Cerdas, pintar, urusan nomor 173. Yang penting bisa komunikasi dulu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, contoh ya, misalnya kita bisa beranalogi nih. Misalkan para politisi misalkan, itu indeks IP mereka urusan belakang, yang penting mereka pintar ngomong, bisa menyampaikan ide, bisa menjelaskan sesuatu, bisa menceritakan cerita dengan runtut. Itu yang paling pertama adalah kemampuan komunikasi. Kemudian ada yang namanya kejujuran, dan yang termasuk penting itu adalah kemampuan bekerja sama. Tadi disebutkan di awal, pembelajaran daring itu mereduksi perilaku prososial pada siswa. Kalau pembelajaran daring itu terus dilakukan, maka kemampuan bekerja sama ini juga akan semakin kurang. Tapi siswa sekarang bagus Pak kerjasamanya kalau dalam hal mabar, main bareng, game online. Iya, dalam game online biasanya mereka mabar, tapi kalau dalam
kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, mungkin mereka perlu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ada etika, ada motivasi, dan seterusnya. Yang ingin saya tekankan dengan slide ini adalah bahwa kecerdasan, kepintaran itu adalah bukan yang utama. Tapi yang utama itu adalah soft skill yang lain. Bagaimana kemudian caranya soft skill itu dicapai? Soft skill itu dicapai. Tetap dengan dapat mencapai hasil belajar atau kognisi yang optimal, tapi soft skill yang lain juga dapat diperoleh. Sekarang Kemendikbud itu menekankan bahwa dalam pengembangan RPS, dalam kegiatan belajar mengajar, itu guru termasuk dosen itu harus mengembangkannya dengan pendekatan yang berpusat pada siswa atau mahasiswa. Jadi sekarang pokoknya siswa yang lebih aktif. Nah, kita kembali sekarang ke tema utama kita tentang hybrid learning. Hybrid learning, kalau dalam beberapa kajian teori, dalam beberapa referensi menyebutkan bahwa hybrid learning itu adalah gabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang termediasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang menyebutkannya dengan istilah berbeda, blended. Kadang-kadang kita sering dikacaukan sama istilah. Sama tidak hybrid learning sama blended learning? Kita ambil simpelnya. Hidup itu kan sudah susah, kalau bisa dibuat simpel. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan ada perbedaan mendasar antara hybrid sama blended. Anggap saja sama, bahwa hybrid sama blended itu adalah dua hal yang sama. Samanya di mana? Dua-duanya sama-sama terdiri dari pembelajaran tatap muka dan ada yang namanya pembelajaran online. Kemudian dalam pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online itu mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Apa contohnya? Internet itu harus ada. Kemudian perangkat itu bisa smartphone, bisa laptop, atau tab misalkan, bisa menggunakan itu. Itu yang hybrid learning, pembelajaran yang hybrid. Ada juga yang mengartikannya dengan bahwa pembelajaran hybrid itu adalah kombinasi berbagai bentuk teknologi instruksional dengan tatap muka yang menerapkan kombinasi berbagai pendekatan pedagogik. Ada konstruktivistik, ada behavioristik, dan ada kognitivistik. Jadi pokoknya dia menggabungkan berbagai kombinasi dengan penekanan pada tatap muka. Ada juga yang mengatakan bahwa hybrid learning itu adalah pembelajaran yang bahan ajarnya berbasis TIK antara 30 sampai 79%. Kalau kita lihat rentangnya 30 sampai 79%, ini kan berarti bisa jadi TIK-nya 30%, berarti tatap mukanya 70%. Atau TIK-nya yang berbasis online misalkan 70%, tatap mukanya 30%. Itu rentangannya. Jadi tidak ada patokan khusus tentang berapa persen tatap muka, berapa persen daring dalam jaringan. Kemudian karakteristik pembelajaran hibrid menurut Seninger. Menurut Seninger ini, bahwa beberapa karakteristik dari pembelajaran hibrid itu adalah harus ada face to face. Bagaimana face to face-nya? Face to face bisa melalui daring, bisa dalam jaringan, bisa juga langsung tatap muka luring. Yang jelas harus ada face to face antara guru dengan siswa. Kalau tidak ada guru bukan pembelajaran namanya. Pembelajaran itu pasti ada namanya guru, pasti ada namanya siswa. Kemudian karakteristik yang lain adalah ada personalisasi. Maksud dari personalisasi ini adalah model pembelajaran hibrid yang dikembangkan itu harus disesuaikan sama kebutuhan, sama karakteristik peserta didik. Dan yang tidak kalah penting itu adalah dengan karakteristik gurunya, kita sebagai yang mengajarkan. Kalau bisa ketika kita mengajarkan menggunakan metode daring misalkan, kalau bisa gunakan software yang familiar dengan kita, yang mudah kita lakukan, yang tidak sulit dilakukan.
Demikian juga dengan siswa. Kalau misalkan ternyata siswa bisanya dengan Google Classroom misalkan, dan guru pun hanya bisa menggunakan dengan Google Classroom, gunakan itu. Tidak menggunakan hal-hal yang software-software yang relatif sulit atau rumit. Kemudian dia ada blended. Tadi disebutkan blended itu berarti ada yang tatap muka sama ada yang dalam jaringan. Ini yang proporsinya bisa berbeda. Tergantung kebutuhan, tergantung situasi. Berdasarkan analisis situasi misalkan, kebutuhannya ternyata memungkinkan untuk siswa itu lebih banyak tatap muka. Kalau memungkinkan, kondisinya memungkinkan untuk lebih banyak tatap muka, maka yang daring akan diperkecil porsinya. Kalau kembali lagi ke COVID, kalau angka kasus COVID-nya meningkat, maka daring yang akan dominan dan tatap mukanya akan semakin sedikit. Kemudian karakteristik yang lain dari hybrid learning itu adalah remote learning tools. Nah, ini dia yang sebagian cukup banyak ya, bukan sebagian besar, termasuk saya. Cukup banyak guru yang harus belajar ekstra untuk memahami ini. Perangkat pembelajaran remote. Begitu banyak software atau LMS, Learning Management System yang tersedia yang menawarkan pembelajaran secara daring. Saking banyaknya saya sendiri bingung mau pakai yang mana. Sehingga awal mula dulu waktu perkuliahan menggunakan daring, kampus menyediakan LMS sendiri yang saya pengalaman pribadi nih Bapak Ibu ya. Saya pribadi cukup shock melihatnya. Kenapa? Karena begitu complicated, begitu rumit, dan butuh waktu untuk memahami, mempelajari itu. Tapi pada saat yang bersamaan, pembelajaran perkuliahan harus segera dimulai. Akhirnya cara paling praktis itu browsing, dan ketemulah yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom itulah yang paling simpel, paling sederhana, dan sudah sangat dapat memenuhi kebutuhan belajar dan mengajar. Kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mengajar bagi guru. Jadi ini yang menjadi ciri dari pembelajaran hybrid. Kemudian ada fleksibel, jadwal yang fleksibel. Jadwal yang fleksibel itu artinya bahwa jadwal tetap harus ada, tapi dia tidak kaku. Dia mungkin untuk berubah. Kayak misalkan kita akan menjadwalkan ujian tengah semester 2 minggu lagi. Tapi karena satu dan lain hal dia harus dimajukan. Misalkan karena materi sudah tercapai semua, mahasiswa atau siswa meminta untuk dimajukan. Itu bisa menyesuaikan. Kemudian yang menjadi ciri penting dari hybrid learning, kenapa kemudian hybrid learning itu dilakukan adalah karena alasan health and safety. Karena alasan kesehatan dan keamanan. COVID-19 ini memang buat kita kacau balau. Pokoknya kalau bisa jangan ketemu sama orang. Disuruh kita diam di rumah. Jangan ketemu sama orang. Jadi dengan hybrid learning kita meminimalisir pertemuan dengan orang lain, tapi tugas pembelajaran tetap dapat dilakukan. Itu beberapa karakteristik dari pembelajaran hybrid. Kemudian yang berikutnya adalah tentang komposisi pembelajaran hybrid. Karena hybrid itu adalah blended antara daring dan luring, maka kalau luring relatif mudah. Guru tentu sudah siap dengan persiapan materi belajar, bahan ajar, media yang akan digunakan. Tapi kalau dengan daring, maka guru harus mempersiapkan diri dengan dukungan media, baik yang bersifat cetak maupun elektronik. Jadi kalau bisa bahan ajar, materi ajar itu tidak hanya dalam bentuk print out, tapi juga dalam soft file. Kalau bisa jangan di print. Kenapa jangan di print? Bisa lebih menghemat kertas. Berarti cost-nya bisa lebih ditekan. Kemudian yang kedua, komposisi dari pembelajaran hybrid adalah pembelajaran berbasis web. Jadi mau tidak mau yang namanya hybrid atau blended learning itu pasti ada pembelajaran online-nya. Berapapun komposisinya, berapapun porsi yang diberikan kepada pembelajaran berbasis web itu harus ada. Dan cukup sangat banyak
pembelajaran berbasis web yang bisa kita gunakan, yang tersedia, baik yang free maupun yang berbayar. Yang free itu contohnya misalkan kalau di Kemendikbud itu ada yang namanya portal Rumah Belajar. Di situ ya Rumah Belajar itu bisa kita manfaatkan sebagai LMS Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis web. Dan yang tidak kalah penting dalam pembelajaran hybrid, kalau tadi yang daring sudah, sekarang yang tatap muka. Kalau tatap muka relatif tidak terlalu sulit karena guru akan datang ke sekolah, kemudian menyampaikan materi. Yang berikutnya adalah bagaimana tahapan dalam menyusun pembelajaran hybrid. Kalau secara konsep itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perancangan, kemudian pengembangan dan implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Apa saja yang dilakukan dalam perancangan? Apa saja yang harus dilakukan dalam perancangan pembelajaran hibrid? Yang pertama harus dilakukan itu adalah melakukan analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan itu menjadi dasar kita merancang model pembelajaran hibrid kita seperti apa. Apakah nanti dalam modelnya itu porsinya lebih banyak yang daring atau luring? Itu didasarkan pada analisis kebutuhan. Apa saja yang kita lihat dalam analisis kebutuhan? Yang pertama adalah karakter kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru. Kira-kira kalau saya dengan daring mampu berapa persen gitu. Itu yang pertama. Kemudian harus mempertimbangkan materi pelajaran yang akan diajarkan, materi yang akan disampaikan. Kalau materi-materi dalam ilmu sosial sangat memungkinkan untuk pembelajaran daring itu dilakukan lebih banyak daripada luring. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan dalam pelajaran kalau di sini Bapak Ibu yang mengajarkan ilmu-ilmu sosial ada? Ibu Ika yang langsung kelihatan. Salam kenal Bu Ika. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu, kalau Ibu guru ngajar apa Bu? Guru kelas 1 Pak. Kelas 1. Ini yang repot kalau guru kelas 1. Kalau guru kelas 1 saya pindah karena guru kelas 1 agak susah untuk daring. Saya pindah ke Pak Cornelius Suban. Selamat siang Pak Cornelius. Mic-nya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Madan. Boleh Pak Madan? Ya, Pak dari NTB Pak. Siap, salam kenal Pak. Saya dari Mataram. Dari Narmada Pak. Oh dekat Pak, saya di Lingsar. Oh iya, tangga nih Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Mahdan guru juga Pak ya? Nggih Pak, nggih. Guru SD kelas 6 ya? Kelas 6. Kelas 6. Kalau di kelas 6 berarti dia berdasarkan tema Pak ya? Iya tema Pak. Kalau tema. Berarti kalau tema ada mata pelajaran enggak Pak? Mata pelajaran gitu kayak bahasa Indonesia misalkan. Ada ya. Nah, kita kembali ke materi. Tematik ya Pak. Tematik. Ya. Kalau pembelajarannya itu, saya kembali share screen. Kalau pembelajarannya adalah ilmu-ilmu sosial yang tidak banyak menuntut interaksi antara siswa sama guru, atau kira-kira siswa tidak banyak melakukan pertanyaan, maka porsi pembelajaran dari itu bisa lebih banyak. Contoh misalkan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran sejarah atau misalkan pelajaran bahasa Inggris bahkan. Bahasa Inggris misalkan Bapak Ibu ada yang mengajarkan bahasa Inggris, itu bisa porsi pembelajaran hybrid yang dalam jaringan yang menggunakan internet itu bisa lebih banyak daripada yang tatap muka. Berbeda dengan pembelajaran yang mata pelajaran eksakta. Contohnya apa? Biologi, kimia,
apalagi matematika. Kalau bisa itu jangan banyak yang daring. Kenapa? Luring saya dijamin siswa kesulitan, apalagi daring. Jadi perancangan pembelajaran hibrid itu diawali dengan analisis kebutuhan. Pertama, analisis kebutuhan, kita analisis diri kita sendiri, karakter kita seperti apa. Kita bisa melakukannya bagaimana sebagai guru. Kemudian materi pelajarannya seperti apa. Apakah dia eksakta atau non eksakta. Ini bukan pakem ya, bukan sesuatu yang harus dilakukan. Ini berdasarkan pengalaman lah. Mungkin nampaknya akan relatif lebih mudah kalau dibagi seperti tadi. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah menganalisis bagaimana karakteristik siswa kita. Analisis ini yang saya maksudkan tidak analisis mendalam dengan metode analisis yang sulit-sulit. Cukup mengamati bagaimana karakteristik siswa kita. Apakah mereka secara digital literasi digital mereka bagus atau tidak. Kalau tadi misalkan kayak kelas 1 SD. 1 SD. Yang kalau kelas 1 SD, jangan terlalu banyak yang daringnya. Kenapa? Kalau banyak daring nanti ibu bapak dari si siswa yang lebih banyak belajar. Kenapa? Anak siswa SD itu kalau disuruh pegang laptop mungkin ada yang bisa, tapi lebih banyak yang tidak bisa. Kalau mereka dikasih laptop, saya hakul yakin 99% mereka tidak membuka materi pelajaran. Saya hakul yakin kalau mereka malah akan membuka YouTube, game, TikTok misalkan. Itu kalau kelas 1 sampai kelas 3 mungkin. Kelas 1 sampai kelas 3 akan seperti itu. Jadi porsi pembelajaran itu harus didasarkan pada analisis kebutuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam analisis kebutuhan ini mengetahui bagaimana kualitas koneksi internet. Karena hybrid itu gabungan antara daring sama luring, kita tentu sudah punya gambaran bagaimana kualitas koneksi internet di daerah kita. Kalau kualitas internetnya bagus, secara umum bagus, misalkan kalau saya di Mataram relatif stabil koneksi internetnya, maka porsi daring yang lebih banyak itu sangat dimungkinkan. Tapi di daerah-daerah yang koneksi internet memang ada tapi tidak stabil, sehingga kegiatan virtual class menggunakan Zoom misalkan atau menggunakan Google Meet yang membutuhkan bandwidth yang stabil. Kalau daerah yang dengan koneksi tidak stabil, maka porsi pembelajaran daringnya perlu diperkecil, bisa diperbanyak di pembelajaran tatap mukanya. Ini yang berdasarkan analisis kebutuhan dan memperhatikan komposisi daring sama luring. Jadi harus proporsional. Kemudian yang dalam perancangan kita juga harus memperhatikan yang namanya komponen pembelajaran daring. Apa saja komponen pembelajaran daring? Sama seperti pembelajaran luring secara umum. Ada materi, ada model pembelajaran yang akan kita gunakan, ada bahan ajar, ada media, dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan dan harus disiapkan jauh hari sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting terkait materi Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman saya, kalau bisa materi itu diberikan kepada siswa beberapa hari sebelum waktu pembelajaran. Jadi tidak pas pada saat pembelajaran tapi sebelum. Tujuannya apa? Biar siswa bisa membaca materi itu terlebih dahulu, dan kalau pembelajaran sekarang itu penekanannya pada student center, maka kita sudah melakukan yang namanya student center tadi. Kita kasih materi, siswa membaca, itu sudah student center namanya. Dan ketika proses pembelajaran itu berlangsung, baik daring maupun luring, akan lebih banyak terjadi diskusi. Nah, tapi Pak, di pelatihan ini Pak, materinya kok tidak kami terima jauh hari sebelumnya. Nah, ini dia. Ini dia yang, tapi tetap diskusi. Apa yang saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Saya cuma mengulangi saja. Kemudian, mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran hybrid. Nah, jadi ada beberapa langkah. Ini
konsep saja, teori saja, nanti Bapak Ibu nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama pengembangan RPS. Kalau RPS bukan kita mengembangkan sesuatu yang baru, kita bisa pakai yang sudah ada, cuman mungkin nanti ditambahkan di dalamnya komponen daringnya sama komponen luringnya. Nah, kemudian pengembangan bahan ajar ini juga sama dengan mau di luring mau di daring, itu kita akan selalu membuat yang namanya bahan ajar. Kemudian yang tidak kalah penting mengembangkan bahan ujian. Satu catatan penting dalam pengembangan bahan ujian ini adalah apa yang akan kita ujikan kepada siswa, tes yang akan kita berikan kepada siswa itu haruslah berdasarkan materi yang sudah diberikan. Kalau Bapak Ibu memberikan tes tapi materinya tidak pernah diberikan, isi dari soalnya tidak pernah kita berikan, itu kalau dalam konstruksi tes itu namanya tes yang tidak valid dan tidak reliable. Jadi tes yang kita kembangkan itu harus berdasarkan materi yang sudah kita berikan. Kemudian setelah pengembangan bahan ujian, kita susun lebih dulu baru pelaksanaan hybrid learning. Terus saya ingin mengulangi lagi yang tadi yang student centered. Sekarang orientasi pembelajaran itu harus student centered. Sebaiknya student centered. Kalau saya dulu waktu SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu semuanya teacher centered. Semuanya berpusat pada guru. Saya sebagai siswa, sebagai mahasiswa hanya datang, duduk, mendengar. Ada sesekali diskusi, tapi itu tidak banyak. Dan materi biasanya diberikan pada saat pembelajaran di kelas atau pada saat perkuliahan. Kalau sekarang orientasinya sudah beda. Siswa itu dituntut untuk lebih aktif. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, mungkin Bapak Ibu yang di SD misalkan, kalau kita memperhatikan kurikulum, ada yang saya lihat Bapak Ibu, ada kelihatannya peralihan cara berpikir atau kemampuan kognisi anak. Kalau dulu saya waktu SD, saya hanya diajarkan dari kelas, yang saya ingat ya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, yang diajarkan itu misalkan di kelas-kelas bawah hanya mengenal membaca menulis. Membaca apa yang saya diajarkan? Yang kelahiran 75 mungkin mengalami hal yang sama. Yang diajarkan di kelas bawah itu adalah membaca ini Budi, ini Bapak Budi, Wati adalah kakak Budi, dan seterusnya. Kemudian sampai kelas 5, kelas 6, kalau misalkan berhubungan dengan pelajaran matematika, kami hanya diajarkan tambah-tambahan dan kalian. Ada pembagian tapi tidak banyak. Kami disuruh menghafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Itu dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan buku pegangan siswa untuk SD, itu dia sudah jauh lebih kompleks. Sudah jauh lebih kompleks. Kelas 1 itu bukunya sudah tebalnya segini. Sudah tebal dan besar. Yang kalau semua buku tema kelas 1 itu disuruh siswa bawa di tasnya dalam 1 hari. Itu yang tadinya dia bungkuk ke depan bisa jadi bungkuk ke belakang. Kenapa? Saking besarnya buku itu dan berat. Apa artinya? Artinya siswa itu diarahkan untuk mencapai level kognisi yang lebih tinggi dibandingkan dulu. Kurikulum didesain sedemikian rupa untuk mencapai level kognisi yang lebih tinggi. Dan apa yang dilakukan oleh kurikulum terhadap siswa, oleh pembuat kebijakan itu terhadap siswa, itu nampaknya seiring sejalan dengan perubahan teknologi yang sekarang terjadi. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil yang usia sekolah SD, TK sampai SD, itu saya jamin pasti mengalami proses belajar yang berbeda dengan kita dulu. Tahun 80-an misalkan, atau awal tahun 90-an. Proses belajar itu begitu terbatas. Panca indera siswa itu begitu terbatas. Mata, telinga, tangan itu begitu terbatas. Tapi di zaman sekarang, anak-anak itu sudah menerima informasi yang begitu banyak. Dari mana sumbernya? Handphone, TV,
orang tua di sekitarnya. Dan yang paling penting itu adalah informasi yang mereka terima dari handphone. Handphonenya apa? Di apanya handphone yang memberikan informasi begitu banyak? Ada aplikasi yang begitu banyak memberikan informasi pada siswa. Aplikasi itu namanya YouTube. Kalau Bapak Ibu memperhatikan putra-putri Bapak Ibu, kalau melihat YouTube, mungkin koleksi, inventory, informasi yang mereka peroleh tentang kekinian itu jauh lebih baik daripada kita orang tuanya. Mabar misalkan. Terus istilah-istilah seperti mabar. Apalagi istilah-istilah seperti baper. Terus apalagi banyak sekali istilah yang mereka terima ketika mereka menonton itu. Dan berdasarkan itu membentuk pola kognisi mereka dan itu kemudian dituangkan dalam kurikulum. Jadi apa yang ingin saya katakan bahwa anak-anak atau siswa-siswa yang kita hadapi sekarang adalah siswa-siswa dengan informasi yang begitu banyak dan itu harus dikelola sedemikian rupa dalam kegiatan pembelajaran yang student center, yang berpusat pada siswa. Sudah bukan zamannya lagi kita sebagai pendidik itu yang ngomong. Cukuplah kita sebagai pendidik yang ngomong. Sekarang gantian siswa yang kita suruh ngomong. Siswa yang kita suruh mencari. Bolehlah kalau misalkan nanti gaji guru itu bertambah, guru disuruh lebih banyak ngomong, bolehlah kita ngomong. Tapi kalau sekarang biar siswa kita suruh lebih banyak untuk berbicara. Kemudian apa karakter dari pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ini kembali ke yang hibrid tadi. Ini masih relevan dengan pembelajaran hibrid tadi, model pembelajaran hibrid. Kenapa? Karena model pembelajaran hibrid itu secara umum membuat guru itu perannya menjadi terbatas. Menjadi terbatas. Kenapa menjadi terbatas? Karena kondisi, bukan di ruang kelas. Berbeda kalau di ruang kelas. Kalau di ruang kelas kita bisa melihat langsung. Ketika ada siswa yang tidak aktif atau ribut, kita bisa langsung kasih teguran. Kalau ada siswa yang ngusilin temannya, bisa kita kasih teguran. Ada interaksi langsung kalau di dalam kelas. Tapi kalau dalam pembelajaran daring, interaksi langsung itu sulit dilakukan. Karena sulit dilakukan, maka pendekatan yang paling pas digunakan itu adalah student center. Student center learning. Seperti apa student center learning? Ada beberapa karakter yang ingin saya sebutkan di sini. Yang pertama, guru itu hanya sebagai fasilitator sama motivator. Contohnya tadi, materi diberikan jauh hari sebelumnya atau bisa dengan meminta siswa mencari sendiri. Inventory learning misalkan, meminta siswa mencari sendiri. Misalkan seminggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita memberitahu siswa, anak-anak minggu depan kita akan membahas tentang ini. Saya kasih tugas kalian untuk membaca, mencari di internet tentang materi ini. Besok kita akan diskusikan. Tentu nanti ada mekanisme punish and reward misalkan. Yang bisa menyampaikan akan diberikan reward, yang tidak akan diberikan punishment. Punishment-nya tentu yang mendidik, sifatnya mendidik. Jadi dosen berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian ada interaksi, tapi interaksi itu lebih ditekankan pada inquiry sama discovery. Jadi siswa yang lebih aktif, mencari sendiri, menemukan sendiri, bertanya sendiri. Dan dengan kecanggihan teknologi informasi yang ada sekarang ini, apalagi siswa-siswa sekarang itu mungkin mereka jauh lebih advance daripada kita dalam hal teknologi. Mengoperasikan HP itu mungkin mereka jauh lebih advance ketimbang kita. Tinggal kita sebagai guru itu memfasilitasinya, mengarahkannya sehingga jalur yang dilalui oleh siswa itu menjadi benar. Kemudian yang penting juga sumber belajar itu multidimensi. Jadi selain guru memberikan materi kepada siswa, siswa juga didorong untuk mencari dari berbagai sumber, dari berbagai bentuk. Bisa teks, bisa gambar, bisa audio, video, bisa berbagai gambar. Dan itulah hebatnya
dunia sekarang ini, kalau kita mau cari tahu sesuatu, kita tinggal buka browser, kita ketikkan Google Chrome, kita masukkan kata kuncinya, apa yang kita ingin ketahui dapat kita peroleh. Jadi sumber belajar bisa begitu banyak. Cuman yang tidak bisa dilakukan oleh Google, Mbah Google itu adalah membentuk karakter siswa, membentuk sikap, perilaku yang positif. Itu tidak bisa Google lakukan. Tapi kalau pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan, itu tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya Mbah Google. Terus, ini ada beberapa perbedaan antara teacher-centered learning sama student-centered learning. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa pelajari. Yang jelas, orientasi pembelajaran pada model pembelajaran hibrid itu harus yang student-centered learning. Harus pembelajaran yang berpusat pada siswa. Percayalah Bapak Ibu, kalau siswa-siswa kita sekarang itu siswa-siswa yang superhero semua. Sekarang mereka lagi senang-senangnya nonton film-film superhero, dan mereka adalah mahasiswa-siswa yang super. Mereka sangat mampu untuk mencari informasi. Tinggal kita sebagai guru yang mengarahkan. Dan bagaimana tingkat efektivitas kalau student center sama teacher center? Jauh lebih efektif yang student center. Mengetahui sesuatu, memahami sesuatu dengan mencari sendiri, itu akan jauh lebih lama bertahan daripada disampaikan, daripada diajarkan. Jadi lebih lama, daya ingat kita itu akan lebih lama kalau kita mencari daripada diajarkan, daripada diberitahu. Itu beberapa perbedaan antara student center sama teacher center. Yang jelas, sekali lagi, orientasi pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran dalam model pembelajaran hibrid itu menggunakan yang student center. Jadi tidak lagi guru banyak-banyak berbicara. Nah, ini tentu menguntungkan bagi guru-guru yang kemampuan komunikasinya kurang. Perlu kita akui, termasuk saya adalah dosen yang tidak cukup komunikatif dalam menyampaikan sesuatu. Nah, student center ini membantu saya, memudahkan saya. Saya tinggal kasih tugas, suruh mahasiswa untuk diskusi, mencari kemudian mendiskusikan, selesai tugas saya. Saya tinggal memfasilitasi mereka. Itu. Jadi siswa yang lebih aktif. Kemudian metode apa saja yang bisa digunakan dalam student center? Cukup banyak metodenya. Ada yang namanya problem based learning. Problem based learning. Nah, problem based itu metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus. Orientasi pembelajaran di abad 21 ini orientasinya tidak cukup meminta siswa, mengajarkan siswa untuk tahu dan paham, Bapak Ibu. Tapi juga bagaimana pengetahuan dan pemahaman siswa itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Saya ingin menyebutkan salah satu isu, bukan isu ya, praktik kebijakan pendidikan yang ada di dunia pendidikan kita di Indonesia saat ini adalah peralihan dari ujian nasional, evaluasi secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional. Koreksi saya kalau saya salah. Perbedaan antara ujian nasional sama asesmen nasional itu adalah kalau di asesmen nasional, ujian nasional yang dievaluasi hanya siswa. Di asesmen nasional semua komponen sekolah dievaluasi. Kalau di siswa apanya yang dievaluasi? Kalau di ujian nasional itu di kelas 6, misalkan di SD di kelas 6 diberikan tes, kemudian hasil tesnya diinformasikan. Kalau di asesmen nasional itu tes diberikan kepada siswa kelas 5. Tesnya seperti apa? Tesnya adalah bagaimana siswa bisa mengkaitkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Mengkaitkan antara satu tema dengan tema yang lain. Problem based learning ini adalah salah satu metode pembelajaran yang bisa melatih siswa untuk menghadapi
assessment nasional. Itu dia yang problem based learning. Apa saja yang kemudian dilakukan dalam problem based learning? Yang dilakukan dalam problem based learning antara lain seperti ini. Aktivitas siswa bisa dibagi dalam kelompok kecil atau belajar secara individu. Kemudian menerima masalah sesuai dengan kompetensi tujuan pembelajaran. Masalah yang diberikan kepada siswa kalau bisa kontemporer dan sesuai dengan konteks siswa. Jadi jangan terlalu susah, sama tergantung konteks kelasnya juga. Misalkan kalau dia kelas 4, 5, 6, maka masalah yang diberikan adalah masalah yang sesuai dengan usia kognitif siswa. Semakin tinggi usia siswa, maka masalah yang diberikan bisa semakin kompleks. Jangan siswa kelas 6 SD diberikan masalah untuk diselesaikan, itu masalah yang untuk mahasiswa atau SMA misalkan. Kasihan. Kalau dalam agama itu bahasanya zolim. Tidak boleh menzolimi apalagi anak SD. Nanti kita dikritik sama Komnas HAM. Kemudian belajar dengan menggali, mencari informasi, serta memanfaatkan informasi tersebut memecahkan masalah faktual. Di sini peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru mendampingi siswa. Ada yang namanya scaffolding, penguatan, mendampingi. Ini yang juga kemudian membuat kita sebagai guru harus merubah cara kita dalam memposisikan jarak antara guru dengan siswa. Kalau saya dulu seolah-olah antara guru sama siswa itu, antara saya dengan guru saya itu ada dinding. Ada dinding yang saya takut sekali untuk melewati dinding itu. Kalau sekarang, pembelajaran di zaman sekarang, yang semakin maju ini, dinding itu tidak boleh ada. Batas itu tidak boleh ada. Kita tidak cukup hanya menjadi teman bagi guru, tidak cukup menjadi guru bagi siswa, tapi kita juga harus bisa menjadi teman bagi mereka. Ini tantangannya. Tidak cukup menjadi guru, tapi juga menjadi teman. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi teman, satu kendala psikologis itu misalkan sungkan, takut bertanya, malu bertanya, itu akan hilang karena kita menghilangkan batas antara guru sama siswa. Kemudian ini yang beberapa aktivitas siswa, waktu saya semakin mepet. Kemudian ada kemampuan yang diperoleh oleh siswa, ini dia kemampuannya. Kemudian ada aktivitas guru. Apa saja yang dilakukan oleh guru? Seperti ini deh kurang lebih. Kemudian nanti mungkin kita akan lebih banyak dalam hal diskusi. Kemudian ada juga yang namanya dalam hybrid learning, itu project based learning. Ini sangat mungkin sekali dilakukan dalam pembelajaran baik daring maupun luring. Dan yang tidak kalah penting, peran guru selalu dalam student centered learning itu adalah sebagai pendamping motivator. Jadi tidak lagi sekedar ceramah. Project based learning. Kurang lebih miripnya yang problem based tadi sebenarnya bisa juga menjadi project based learning. Tinggal pendekatannya nanti diatur sedemikian rupa. Apalagi yang bisa metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam hybrid learning yang student centered learning. Cara yang lain berikutnya adalah case method. Metode kasus. Seperti apa metode kasus itu? Metode pembelajaran berbasis kasus itu adalah bagaimana siswa dilibatkan dalam memecahkan suatu kasus. Bukannya problem base itu juga kasus, Pak? Bukannya project base juga kasus, Pak? Iya, yang menjadi pembeda antara case method dengan dua metode belajar yang sebelumnya itu adalah keunikan. Jadi kalau bisa yang membedakan itu adalah keunikan masalah yang disampaikan. Ada yang unik. Itu yang case method. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan dalam case method? Ada beberapa strategi, ada debat. Debat ini bisa melatih banyak kompetensi soft skill siswa. Berdebat akan banyak melatih soft skill. Tidak hanya soft skill, juga hot high order thinking skill siswa juga akan banyak dilatih dengan debat atau dengan beberapa strategi pembelajaran menggunakan case method. Ada juga team based project. Team based project itu kurang lebih sama dengan project based, yang kalau project bisa dilakukan secara individu, sedangkan yang tim berarti dikerjakan secara tim.
Itu beberapa metode yang bisa digunakan dalam model pembelajaran hibrid. Kemudian tahap yang terakhir dalam model pembelajaran hibrid sama seperti pada model pembelajaran yang tidak hibrid atau yang lainnya, itu adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Bedanya kalau dalam di dunia pendidikan kita sekarang, pembelajaran itu tidak cukup dilakukan terhadap aspek kognitif. Harus juga dilakukan terhadap psikomotorik dan afektif. Nah, ini juga yang menarik mungkin Bapak Ibu yang mungkin perlu kita diskusikan nanti. Kalau untuk guru, apakah mungkin, misalkan saya guru kelas 6 misalkan, apakah mungkin pada saat yang bersamaan saya menilai kognisi siswa, psikomotoriknya sama afeksinya? Apakah itu mudah dilakukan atau seperti apa? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana Ibu melakukan evaluasi terhadap aspek kognisi, psikomotorik, sama afektif. Penilaian otentik lah istilahnya, berlangsung terus-menerus. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berbagi pengalaman dengan kita. Kemudian evaluasi proses pembelajaran oleh siswa. Kalau dulu siswa dianggap tidak bisa menilai, tapi sekarang siswa bisa diminta penilaian terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini harus dilakukan oleh guru. Tujuannya apa? Untuk memperoleh umpan balik tentang apa saja yang sudah baik dari proses pembelajaran dan apa saja yang perlu dikembangkan, diperbaiki dalam proses pembelajaran yang akan datang. Jadi evaluasi proses pembelajaran tidak cukup dilakukan oleh guru, tapi juga bisa dimintakan penilaiannya pada siswa. Kemudian yang terakhir adalah melakukan meta-evaluasi. Meta-evaluasi itu adalah guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dia lakukan. Guru juga bisa melibatkan tenaga kependidikan yang lain atau kolega yang lain untuk memberikan masukan. Tujuannya simple, untuk memperoleh format pembelajaran hibrid di masa yang akan datang. Oke, itu saja materinya, mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu, karena kalau pembelajaran orang dewasa itu tidak baik kalau saya udah terlalu banyak ngomong sebenarnya. Tidak baik kalau terlalu banyak ngomong, mungkin akan lebih banyak kita isi dengan diskusi. Itu saja dari saya Pak Husen. Saya kembalikan ke Pak Husen. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Iqbal MPD yang sudah memberikan materi dan penjelasan terkait dengan model pembelajaran hybrid, dan saya rasa sangat lengkap dan runut untuk kita pahami bersama dari konsep kemudian sampai ke model-model yang bisa diterapkan pada pembelajaran hybrid. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya mau menyampaikan, mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis karena kami fokus ke maintenance untuk perangkat ketika diklat, makanya kami belum menyampaikan profil beliau, Pak Dr. Muhammad Iqbal MPD. Beliau saat ini aktif di Universitas Pendidikan Mandalika sebagai dosen. Beliau juga alumni waktu ketika menempuh S1 dari UIN Sunan Kalijaga Jogja, kemudian S2-nya beliau menempuh di Universitas Negeri Yogyakarta, dan S3-nya beliau menempuh di Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini juga beliau aktif terkait dengan pendidikan, dan biasanya sebagai membimbing ataupun membina terkait dengan diskusi ilmiah di kampus. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti diklat virtual nasional yang diselenggarakan oleh Lingkar Pena Indonesia. Dari data yang ada, dari provinsi yang ada di Indonesia sudah terwakili, dan pulau-pulau dari rangkaian pulau dari pulau satu dengan yang lain juga hadir di sini. Dari Aceh sampai Papua, provinsi Bapak Ibu mengikuti diklat di diklat virtual nasional. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan saat ini kita masuk pada sesi diskusi, sharing, ataupun tanya jawab terkait dengan tema kita, yaitu model pembelajaran hybrid. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun sharing ataupun diskusi, boleh raise hand, dihidupkan untuk
videonya supaya bisa kita dengar dan kita lihat supaya ada interaksi karena namanya di secara virtual itu berusaha bagaimana memaksimalkan interaksi, Pak. Baik, silahkan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Orang terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari yang sudah katakan sama Pak Parman. Dan Pak Mahdan ini ya. iya Pak. Silahkan Pak. Bukan nama dan asal dari mana Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini bertanya tentang kondisi kegiatan belajar di masa pandemi ini. Terlalu banyak kesulitan dari Halo Pak Mahdan. Halo Pak Mahdan. Halo. Disconnect kelihatannya Pak. Sepertinya terputus. Kita pindah dulu ke Pak Parman. Silakan Pak Parman. Tolong disampaikan identitas dan asal dari mana. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Parman. Saya dari Majene, Sulawesi Barat. Sebelumnya Pak, ini saya bukan dari guru. Cuman saya masih mahasiswa dengan mengambil jurusan pendidikan biologi. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai materi yang telah dipaparkan sebelumnya sangat menarik, kebetulan sangat menarik. Jadi yang pertanyaan intinya saya di sini adalah kebetulan di Majene Sulawesi Barat ini masih terdapat daerah yang jaringannya masih kurang stabil, Pak. Jadi pertanyaan intinya adalah bagaimana ataupun model pembelajaran seperti apa yang cocok bagi daerah yang daerahnya masih jaringannya masih kurang bagus, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Parman, Mas Parman dari Sulawesi, dari Majene. Dan silakan Pak Mahdan, tolong disebutkan nama, asal dari mana, atau sekarang aktif di instansi apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Mahdan dari Kecamatan Narmada, ngajar di SDN 3 Presa. Nah, Iqbal tahu di lokasinya ya. Ini kendala yang kami alami dalam proses kegiatan belajar selama selama pandemi ini. Kami melakukan proses pembelajaran daring, tapi kendalanya di sini siswa belum banyak memiliki HP atau alat. Itu gimana solusi pembelajaran supaya maksimal ya di masa pandemi ini. Anak-anak belum banyak menggunakan HP. Kadang anak-anak yang menggunakan HP ini yang kuasa itu orang tuanya atau kakaknya. Ya. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran lewat grup WhatsApp, banyak ketika anak itu orang tuanya yang pegang HP-nya. Ini mohon solusinya bagaimana supaya kegiatan PBM di masa pandemi ini berjalan lancar ketika anak-anak kurang memiliki alat-alat HP tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, baik, sudah kami tangkap Pak Mahdan dan Pak Parman. Untuk satu lagi kalau ada yang mau bertanya untuk sesi pertama. Kalau tidak ada itu dulu. Oke. Yang pertama Pak Dr. Iqbal, bahwasannya tadi Pak Parman dari Majene Sulawesi bertanya mahasiswa di pendidikan biologi. Di Majene sinyal itu kurang bagus. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Pak Mahdan dari Narmada Lombok Barat. Kalau di kendalanya di Pak Mahdan itu perangkat untuk pembelajaran daring untuk melaksanakan hybrid ini ada kendala terkait dengan perangkat. Kalau Pak Mas Parman itu sinyal. Nah, ini bagaimana mensiasati bisa menerapkan pembelajaran hybrid di masa pandemi yang masih berlangsung seperti ini. Oke, terima kasih Pak Husen. Saya langsung
Oke, silakan. Menjawab. Untuk yang pertama Mas Parman, agak kareba Mas. Lagi Pak. Oh, gitu. Kalau Sulawesi Barat sama nggak sama Sulawesi Selatan bahasanya? Beda Pak. Kalau Sulawesi Selatan itu menggunakan bahasa Bugis, sedangkan Sulawesi Barat itu menggunakan bahasa Mandar Pak. Oh, Entah itu sapaannya sapaan bahasa Bugis Pak. oh, Bugis Makassar. beda ya, salah alamat berarti. Oke, kapan-kapan nanti kita ke Mandar sama Pak Usen. Siap. Untuk Kak Mas Parman, bagaimana pembelajaran yang mau dilakukan kalau jaringan belum bagus? Jawabannya sederhana, kalau jaringannya tidak bagus, tidak bisa melakukan pembelajaran hybrid. Kalau koneksi bermasalah atau perangkat tidak ada, jangan menggunakan pembelajaran hybrid. Yang bisa dilakukan adalah pembelajaran tatap muka. Kecuali kalau misalkan posisi pembelajaran bisa digeser. Kalau sekarang nih misalkan, biasanya kan kalau koneksi itu dia di satu tempat itu dia bisa berbeda-beda. Ada tempat ada spot-spot yang memiliki koneksi stabil, ada spot yang bahkan koneksi seluler pun tidak ada, apalagi koneksi data. Kalau misalkan Mas Parman sekarang karena kebijakan ya, kadang-kadang mau tidak mau kita harus melakukan itu. Misalkan kebijakan pemerintah daerah di sana meniadakan pembelajaran luring. Semuanya harus dilakukan secara daring. Kalau itu yang terjadi, berarti Mas Parman harus pindah posisi. Pindah posisi ke posisi atau lokasi-lokasi yang koneksi internetnya lebih stabil. Di sini yang kita mengalah. Disitulah kadang-kadang butuh perjuangan. Mungkin di berita-berita TV nasional kita pernah lihat bagaimana para mahasiswa atau siswa yang harus naik bukit untuk memperoleh sinyal. Mungkin kita kalau di lagu itu, lagunya Sheila on Seven, itu kita harus jadi pejantan tangguh, Mas Parman. Nah, kita harus jadi pejantan tangguh. Jangan karena kita naik bukit sedikit, selama itu tidak mengancam nyawa ya. Kalau yang mengancam nyawa itu misalkan di berita ada yang jembatannya panjang, terus di bawahnya kali dengan sungai deras, air deras. Nah, kalau itu mengancam nyawa, jangan dilakukan yang seperti itu. Tapi kalau sekedar naik bukit, kapan lagi kita belajar bisa naik bukit? Kalau berita-berita kan menceritakan susahnya aja. Ceritakan enaknya, bahwa itu menarik. Kita naik bukit, belajar di atas, dapat view yang bagus, koneksi dapat, ilmu dapat. Apa yang kurang? Olahraga dapat. Yang tadinya kita tidak kuat naik gunung gara-gara pembelajaran daring bisa naik gunung. Jadi kalau kita berada di posisi yang koneksi internetnya tidak stabil, tapi harus belajar secara daring karena kondisi, yang bisa dilakukan adalah kita pindah posisi. Cari lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk koneksinya yang lebih stabil. Mengalah untuk mencari ilmu, why not? Mengeluh, jangan mengeluh. Karena mengeluh itu membuat sesuatu yang ringan menjadi berat. Mengeluh membuat sesuatu yang ringan menjadi berat. Jangan mengeluh, anggap itu sebagai hiburan. Itu yang pertama dari Mas Parman. Terima kasih untuk pertanyaannya, menarik, dan itu kendala yang dialami oleh banyak kita di Indonesia ini. Terus yang kedua dari Pak Mahdan. Salam Pak Mahdan, saya dari Selagalas tepatnya, tapi masuknya ke Buk-Buk. Ya, tahu Pak, tahu. Ya. Tahu dah. Kalau dari Pak Mahdan itu bagaimana pembelajaran daring? Karena ketersediaan perangkat. Ya, perangkatnya masih terbatas. Masih dikuasai sama orang tua. Ya, betul. Pak Mahdan, yang namanya pembelajaran daring itu berarti peran dari guru itu menjadi terbatas. Peran dari guru menjadi terbatas. Fungsi guru menjadi terbatas. Fungsinya menyampaikan materi, interaksi, motivasi, dan lain sebagainya menjadi terbatas. Karena terbatas, apakah peran itu menjadi kurang? Tidak, tetap. Cuman itu kemudian dialihkan kepada orang yang ada di rumah. Pembelajaran secara daring tidak akan pernah efektif kalau hanya dilakukan oleh dua sisi. Hanya oleh sisi siswa sama guru. Apalagi kalau di sekolah dasar, di SD. Kalau hanya guru sama siswa tanpa ada intervensi dari orang tua, wassalamualaikum Pak.
tidak akan ada yang namanya proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran daring, hybrid, ketika pembelajaran secara daring, maka peran orang tua itu sebuah keharusan. Menjadi wajib. Kalau bahasa agamanya fardu ain. Tidak boleh tidak. Orang tua harus berperan serta dalam hal itu. Karena itu maka kemudian pihak sekolah itu perlu melakukan komunikasi yang baik dengan sekolah. Komunikasi bagaimana memohonlah bahasanya, memohon kesabaran orang tua, kesediaan orang tua untuk ikut mendampingi anak dalam proses belajar. Kenapa? Karena kalau itu hanya dilakukan oleh guru saja dan siswa, insya Allah 99,9% tidak efektif. Harus ada peran orang tua. Tidak hanya untuk siswa sekolah dasar, itu bahkan sampai SMA, yang hitungannya sudah bisa belajar secara mandiri. Tidak cukup hanya dengan guru dan siswa. Jadi kalau saran saya, Pak Madan, komunikasi perlu lebih diintensifkan dengan orang tua, sehingga orang tua bisa mendampingi anaknya ketika proses belajar mengajar itu terjadi. Dan ya memang tidak mudah, Pak ya. Apalagi kalau orang tuanya itu misalkan orang tuanya profesinya bertani. Itu gimana cara ngajar anaknya? Mungkin ketika siswa memiliki orang tua dengan profesi tani, berkebun, atau waktu yang tidak banyak untuk siswanya, mungkin sekedar diminta permakluman untuk memberikan sedikit keluangan waktu pada anak ketika pembelajaran daring. Jadi tidak untuk mengajarkan, tapi lebih mendampingi anak atau memberikan keluangan waktu. Misalkan meminjamkan HP. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Madan. Yang jelas pembelajaran daring tidak bisa dilakukan oleh hanya guru dan siswa. Harus ada peran orang tua. Tanpa peran orang tua, sulit, sangat sulit tujuan pembelajaran bisa tercapai. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Madan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan untuk pelaksanaan pembelajaran daring memang membutuhkan perangkat yang mumpuni, terkadang sudah disiapkan, tapi terkadang juga pasti ada kendala karena kita di Indonesia untuk jaringan internet belum merata yang pertama. Kemudian perangkat software yang digunakan sampai saat ini pun mahal karena internet pakai data mahal. Kemudian yang kedua, software atau aplikasi juga sampai saat ini masih mahal. Contohnya Zoom aja yang kita pakai halnya seperti ini, itu per tahun bisa 12 juta. Gitu. Jadi kalau pihak sekolah istilahnya mau menggunakan aplikasi software karena semuanya berbayar. Memang ada yang lebih murah, tapi fiturnya pasti tidak selengkap yang berbayar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perangkat, pemerangkat atau fasilitas atau sarana di setiap sekolah untuk pembelajaran daring, dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, itu saat ini memang masih terbatas. Jadi sebenarnya dibilang siap ya belum siap, tapi dipaksa siap dengan kondisi COVID-19 harus melaksanakan daring. Dan ini memang kita alami bersama, tidak hanya Bapak Ibu saya rasa. Itu tambahan sharing-sharing kita untuk tadi dari Bapak dan Mas mahasiswa penanya. Baik, ini masih ada yang mau bertanya tadi di kolom chat, ada yang bertanya, masih ada slot untuk bertanya, masih. Ini sesi untuk diskusi tanya jawab dan sharing-sharing Bapak Ibu. Ini sudah ada yang angkat tangan, yang mau bertanya silakan angkat tangan pakai raise hand. Klik yang raise hand. Ini ada Bapak Ino Budiatman, silahkan Bapak Ino perkenalkan diri dan asalnya dari mana dan saat ini kesibukannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nih Pak Iqbal. Perkenalkan, nama saya Ino Budiatman, ini dari Sumbawa ini Pak Iqbal. Oh, dekat Pak. Sangat dekat. Iya. Jadi begini Pak Iqbal, di wilayah saya ini 90% sudah tatap muka Pak Iqbal. Nah,
sekarang saya mau bertanya bagaimana implementasi pembelajaran online diberikan oleh pihak guru kepada siswanya, dikarenakan di wilayah kami ini 90% tatap muka sudah. Gitu. Apa ada proses pembelajarannya seperti yang Bapak Iqbal bilang itu menggunakan teknik-teknik yang kira-kira itu ketika dia pergi ke sekolah tapi menyebar gitu. Nah, kira-kira ada nggak gitu Pak Iqbal yang kira-kira solusi buat para guru menyikapi bahwa mereka banyak kan sudah masuk sekolah ini. Jadi COVID ini sudah dilanggar. Artinya kebijakan daripada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melebihi gitu. Mungkin itu aja kali Pak Iqbal. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ino Budiatman dari Sumbawa. Dan ada lagi nih yang rasain angkat tangan untuk Pak Aji Permana Nur Sidik. Silahkan Pak, perkenalkan diri, asal dari mana? Ya, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Aji Permana Nur Sidik. Saya dari mahasiswa Win Wali Songo, Semarang. Ada di kakakku. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Iqbal ya. Ya. Saya dari mahasiswa. Pertanyaan saya hampir mirip dari Pak siapa tadi? Pak Ino. Y. 90% sudah tetap muka untuk pembelajarannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar meningkatkan atau menyesuaikan minat belajar dan semangat belajar setelah dilakukan pembelajaran daring? Banyak Pak anak-anak nervous mungkin ya Pak, dari pembelajaran daring ke bisa dipahami Pak pertanyaan saya? Bisa Mas, bisa kami tangkap. Iya Pak, terima kasih Pak. Satu lagi tadi ada Bu Nurul, Pak siapa yang di kolom chat sudah resen atau ada yang kalau ada yang bertanya silahkan. Oh Bu Nurul, silakan Bu. Ya. Perkenalkan diri dan asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak? Ya jelas Bu. Saya dari Jakarta. Saya ingin bertanya berkaitan dengan penjelasan Bapak Iqbal tadi tentang hybrid ya. Saya mau bertanya untuk siswa yang kelas rendah nih Pak. Kan student center ya Pak, itu kan berkaitan dengan diskusi, tanya jawab, bertanya. Terus bagaimana dengan siswa yang kelas rendah yang malu dan kadang kurang aktif ya kalau untuk berdiskusi, bertanya, menjawab gitu. Sedangkan harus center gitu ya Pak, student center gitu. Jadi bagaimana cara untuk membangkitkan atau membuat agar siswa dapat aktif dalam berdiskusi, bertanya dan menjawab khususnya untuk siswa kelas rendah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya tadi pertanyaan yang pertama Pak Iqbal dari Pak Ino Sumbawa, dan ini mirip dengan Pak Aji juga sama-sama sudah 90% ya, ada 70-90% dari Semarang. Kalau Mas Aji dari mahasiswa Yayan Wali Songo Semarang. Itu mirip terkait dengan tatap muka. Jadi sebenarnya bagaimana untuk menerapkan pembelajaran hybrid meskipun sebenarnya tatap muka masih belum diperbolehkan sampai 90%, tapi kondisi di lapangan seperti itu. Dan satu lagi dari Bu Nurul dari Jakarta, bagaimana membangkitkan siswa di kelas rendah yang pemalu atau susah bersosial ataupun berkomunikasi untuk menerapkan student center learning itu Pak Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Pak Husen. Yang pertama dari Pak Ino, salam juga Pak, saya Mataram. Untuk
yang ya memang mau apa diakui atau tidak, banyak, tidak hanya di Sumbawa Pak, di Lombok pun, di Lombok Tengah, Lombok Timur itu pembelajaran tatap muka itu mungkin sudah 90% dilakukan oleh sekolah. Apalagi kalau dia jauh dari pusat pemerintahan, itu mungkin sudah 100% pembelajaran tatap muka. Lalu bagaimana cara penerapan pembelajaran hibrid kalau sudah tatap muka itu? Sebenarnya hibrid itu salah satu cara Bapak untuk meringankan tugas guru. Belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Belajar itu juga kalau dia student centered, dia harus tidak hanya terfokus di kelas, tapi juga bisa menggunakan tempat-tempat yang lain di luar kelas. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru ketika pembelajaran dalam kelas? Yang dilakukan oleh guru ketika dalam pembelajaran di dalam kelas itu adalah sekedar menyampaikan materi, sekedar mengecek bagaimana pencapaian siswa, sekedar memberikan motivasi, memfasilitasi, melihat sejauh apa pencapaian siswa. Selebihnya siswa bisa belajar di luar. Belajar di luar itu yang bisa menggunakan hybrid learning. Hybrid learning itu kurang lebih antara lain seperti ini Bapak. Kita harus punya sebuah LMS mungkin, bisa menggunakan Google Classroom yang gratis atau LMS yang berbayar atau rumah belajar dari Kemendikbud misalkan, itu untuk membuat ruang-ruang belajar dan di situ diskusi akan berlangsung. Kita tinggal tentukan waktu, kesepakati waktu dengan siswa kapan kita akan berdiskusi di ruang-ruang belajar virtual itu. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa meskipun sudah tatap muka, hybrid learning dengan komposisi pembelajaran daring yang tetap ada itu sangat mungkin sekali dilakukan. Bahkan itu bisa memudahkan peran guru dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang student centered. Karena belajar itu kalau hanya dalam kelas tidak efektif. Saya kasih satu contoh sederhana Bapak Ibu. Pembelajaran bahasa Inggris misalkan. Kalau kita tanya kalau di mahasiswa biasanya sebelum perkuliahan saya tanya kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Saya tanya pertanyaan dasar. Pertanyaan dasarnya saya tanya what do you do? 90% mahasiswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Apa penyebab siswa tidak bisa menjawab? Karena mereka hanya belajar di dalam kelas. Setelah di luar kelas mereka tidak belajar. Dan pembelajaran yang model hybrid atau blended learning itu akan mengkondisikan siswa untuk tidak hanya belajar di dalam kelas. Mereka disuruh lagi, didorong lagi untuk belajar di luar kelas. Nah, kalau di dalam kelas kan ada guru tempat mereka bertanya. Mudah, tanya, guru langsung menjawab. Tapi kalau di luar mereka akan mencari. Mereka akan discovery learning. Mereka akan inventory learning. Inquiry learning. Yang itu hasilnya akan jauh lebih efektif daripada pembelajaran tatap muka dalam kelas. Jadi kalau saya, meskipun pembelajaran tatap muka sudah dilakukan, yang hybrid learning, yang dengan komposisi pembelajaran daring itu tetap harus ada. Tetap harus ada. Kenapa? Karena itu akan mengkondisikan siswa untuk terus belajar, tidak berhenti belajar, tidak hanya belajar di dalam kelas. Jadi, dan itu mungkin lebih memudahkan tugas guru dalam mengajar gitu kan. Karena guru cukup memberikan tugas, siswa mencari sendiri, belajar sendiri. Ketemu berikutnya, guru bertanya bagaimana pencapaian anak-anak, apa yang sudah dipelajari, ayo kita diskusikan. Akan jauh lebih menarik pembelajaran yang seperti itu daripada pembelajaran di kelas yang dengan metode ekspositori, ceramah, seperti itu. Itu yang Pak Ino. Kemudian yang dari Mas Aji, mahasiswa juga. Mahasiswa UIN Wali Songo. Bagaimana meningkatkan minat dan semangat belajar? Karena barusan dari luring kemudian pindah ke luring. Ya memang itu yang menjadi problematika kita, dilematika kita. Motivasi itu, semangat itu menjadi berkurang. Bagaimana kemudian cara meningkatkannya? Kalau untuk dosen untuk guru harus bisa menentukan tema-tema yang menarik. Kalau sesuatu yang disampaikan itu tidak menarik, motivasi minat menjadi kurang.
Jadi untuk guru atau misalkan dosen, dia harus bisa memulai perkuliahan dengan mengangkat tema yang menarik atau dengan apersepsi, istilahnya apersepsi dengan pendahuluan yang menarik yang memberikan kesan pertama yang membuat motivasi dan minat mahasiswa menjadi lebih baik. Kalau untuk siswa atau mahasiswa ini yang memang perlu trigger ya. Trigger itu tidak hanya dari dalam dirinya, tapi juga dari dalam. Kalau dari dalam dirinya sendiri, dia harus bisa melihat secara lebih luas bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menarik. Mengetahui sesuatu itu adalah sesuatu yang menarik. Itu caranya untuk menumbuhkan, meningkatkan kembali minat dan semangat belajar. Ingat tujuan kita ke sekolah untuk apa? Untuk menguasai sesuatu, untuk memiliki keterampilan tertentu, dan seterusnya. Itu caranya secara umum, kurang lebih. Terus yang berikutnya dari Ibu Nurul yang di Jakarta, kalau untuk kelas bawah SD, bagaimana student center? Kalau salah satu yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu itu adalah dalam penyusunan RPS. Dalam penyusunan RPS itu kalau bisa seramah mungkin terhadap anak. Jadi kalau sekarang mungkin pemerintah itu ada kebijakan sekolah ramah anak, maka itu harus dimulai dari SD kelas bawah. Bagaimana kegiatan pembelajaran dalam kelas itu yang ramah anak. Bagaimana yang ramah anak itu? Kadang-kadang Bapak Ibu perlu berpikir out of the box. Kalau Bapak Ibu berpikir in the box, kalau masih in the box, maka Bapak Ibu akan terkungkung sama buku-buku tema yang tebal itu. Dan saya jamin mayoritas siswa kelas bawah tidak akan bisa menangkap tujuan dari pembelajaran menggunakan buku-buku tema itu. Bapak Ibu perlu keluar out of the box. Out of the box itu seperti apa? Coba kreasikan apa yang ada di materi buku tema itu dengan pendekatan yang khas dimiliki oleh Bapak Ibu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Buku-buku itu dikembangkan oleh siapa sih? Berdasarkan karakteristik siswa seperti apa? Kita tidak tahu, dan mungkin siswa yang kita hadapi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Mohon maaf, di belakang saya ada pendampakan. Ini namanya webinar yang ramah anak, Bapak Ibu. Saya sudah berusaha untuk anak, tapi ya seperti inilah anak-anak. Webinar ramah anak. Jadi tidak hanya sekolah yang ramah anak, webinar pun ramah anak. Keluar dari buku-buku tema itu, coba rancang model pembelajaran, rencana pembelajaran yang ramah anak, yang sesuai dengan konteks dengan siswa yang kita miliki. Buku-buku tema itu tidak bisa menceritakan, tidak bisa membaca, mengetahui konteks anak yang kita pelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yang juga saya terapkan dalam kalau saya ngajar. Kalau saya ngajar itu saya menghilangkan jarak antara saya dengan mahasiswa. Ada memang porsi-porsi tertentu, saat-saat tertentu saya harus membentuk karakter mereka, membentuk sikap mereka. Tapi sebagian besar saya memposisikan diri saya sebagai teman. Sebagai teman. Ketika sudah memposisikan diri sebagai teman, maka itu berarti sudah kenal. Rasa sungkan, rasa malu, rasa takut itu akan bisa diminimalisir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, strategi yang bisa kita lakukan untuk kelas bawah kalau ingin menggunakan student center adalah tadi sudah saya sebutkan, gunakan pendekatan yang ramah anak. Gunakan pendekatan yang ramah anak. Bahasa yang digunakan jangan bahasa yang tidak dipahami oleh anak. Buku-buku tema itu seringkali kayak misalkan dalam pelajaran agama Bapak Ibu, di setiap kelas itu pasti ada pelajaran agama. Kadang-kadang bahasa yang digunakan dalam pelajaran agama itu adalah pelajaran-pelajaran yang sangat sulit diceritakan lagi oleh siswa. Memahami, mereka mungkin tahu, tapi untuk menceritakannya lagi sangat sulit. Karena itu dituntut, diharapkan guru bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang ramah anak. Kayak misalkan konsep keimanan misalkan. Iman kepada kodak dan kodar misalnya, kodak dan kadar.
ini suatu konsep yang sangat abstrak, yang sangat sulit disampaikan kepada siswa. Dan kalau kita pakai bahasa kita sebagai orang dewasa, kita sampaikan kepada siswa, esensi dari pembelajaran itu mungkin tidak dapat dipahami oleh anak. Itu yang saya maksud tidak ramah anak. Jadi sampaikan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang lebih ramah anak, dan yang tidak kalah penting kedekatan, Bu ya. Kedekatan antara guru sama siswa. Itu yang lebih penting. Jadi guru tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai teman. Kalau itu bisa dicapai, kalau itu bisa diperoleh, diciptakan kondisi seperti itu bisa diciptakan, siswa atau anak yang tadinya malu-malu, tidak berani, pelan-pelan dia akan semakin baik. Strategi lain yang bisa digunakan adalah dengan, kalau misalkan sudah berjalan seiring waktu, setiap siswa sudah mulai kenal, mungkin bisa dilihat siapa yang dekat dengan siapa siswanya. Mungkin pembelajaran peer teaching kalau di mahasiswa misalkan atau di SMA dilakukan, di kelas bawah SD pun bisa digunakan peer teaching. Dan itu mungkin menarik. Kenapa kalau Bapak Ibu melihat anak-anak Bapak Ibu main game misalkan, main bersama, pasti ada saat-saat ketika satu anak mengajarkan anak yang lain. Apa artinya itu? Itu artinya bahwa mereka pun bisa menerapkan peer teaching itu ketika di kelas bawah. Tinggal bagaimana guru mengelola kemampuan itu, membaca itu, dan menerapkannya di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu, karena gangguan di belakang saya cukup ramai. Pak Husen, Bu Nurul, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ini masih ada yang mau bertanya lagi tidak Bapak? Ibu sekalian, kalau masih ada ini sesi terakhir, karena juga sudah waktunya sholat duhur. Pak Wanto, mau bertanya Pak Wanto? Ya, kan SD kami itu masuk seminggu 3 kali. Nah, mohon di situ, disampaikan nama lengkap dan asal dari mana Pak? nama Yuliwanto dari SDN Kampingan Kabupaten Kediri. Nah, seminggu kan masuk 3 kali toh Bapak Ibu. Di situ ada suatu namanya pembelajaran tatap muka 90 menit. Kalau kelas 2 bawah, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, untuk mengisi hari yang belum masuk itu memakai BDR. Belajar dari rumah, tapi memakai grup WhatsApp. Ya, itu tapi berjalan kok Pak. Akhirnya dari masuk sekolah itu tugas-tugas, mana orang tua yang belum ada tugas sama siswa yang sudah tugas tercapai. Cuma koordinasi kepada orang tua aja yang masih sulit, mungkin banyak kesibukan di situ. Nah, di sini yang kami tanyakan, apakah pembelajaran itu akan berjalan apabila seperti itu, tetapi anak juga senang waktu masuk. Lah di situ pengaturannya juga sulit, nah gitu. Nah, dengan jarak jauh ini, apakah peran serta antara komite harus ditingkatkan lagi? Cuma itu. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap ini dari Pak Wanto. Ada mungkin Pak, mohon maaf dengan Pak ini yang user ini. Ada yang mau ditanyakan Pak? Yang ditanyakan, mohon. Enggak, ini yang Pak Wanto sudah kami tangkap pertanyaannya, mungkin dari Bapak bernama user ini. Bapak berkaos hijau tua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi Pak Yuli saja. Pak Iqbal, ini pertanyaannya saat ini dari Kediri Pak Yuli. Beliau menanyakan bahwasanya di sekolah sudah tatap muka 3 hari libur. Nah, pas waktu libur itu memanfaatkan daring itu dengan WhatsApp. Nah, apakah kalau ini akan dilanjutkan yang model hybrid antara tatap muka dengan luring maupun daring ini, bagaimana biar maksimal hybridnya? Apakah perlu komunikasi yang lebih baik dengan wali murid atau ataupun dengan komite sekolah seperti itu, Pak? Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Yanto, Pak Wanto. Yang jelas peran orang tua dalam pembelajaran selama pandemi ini itu sebuah keharusan. Karena sekolah saja itu tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif.
hasil hasil penelitian dari Kemendikbud tentang pembelajaran daring yang baru-baru ini dirilis bahwa sebagian besar dari pembelajaran daring itu tidak berjalan secara efektif. Itu salah satu penyebabnya adalah, kalau secara sederhana sih jawabannya kenapa kok tidak efektif? Karena COVID-nya kelamaan. Kalau COVID-nya seminggu 2 minggu mungkin insya Allah efektif pembelajaran daring. Cuman karena kelamaannya sudah hampir 2 tahun masih aja COVID. 3 tahun Pak. Oh iya, sudah lama sekali, jadi karena terlalu lama jadi tidak efektif pembelajaran secara daring. Terus bagaimana caranya mengefektifkan pembelajaran daring? Kalau di sekolah hanya 3 hari dalam seminggu, maka yang 3 harinya, kalau misalkan 6 hari sekolah, yang 3 harinya itu perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran daringnya, pembelajaran daring. Lalu bagaimana pembelajaran daring dilakukan? Kalau bisa Bapak, memang bisa dengan WA group. Tapi kalau dilihat dari efektivitasnya, beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran melalui WA group itu relatif rendah. Untuk memberikan informasi iya, tapi untuk kegiatan proses belajar mengajar seperti yang terjadi di dalam kelas dengan WA group masih kurang. Memang bisa dilakukan tapi masih kurang. Yang diperlukan mungkin untuk pembelajaran hybrid yang dengan daring dalam jaringan itu adalah sekolah perlu bisa, kalau bisa, memiliki learning management system sendiri. Apa learning management system? Cara yang gratis saja Pak, Google Classroom. Google Classroom itu sudah bisa menyediakan semua kebutuhan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Google Classroom. Semua bisa kita lakukan dengan Google Classroom. Itu gratis, tidak berbayar, dan kapasitasnya cukup besar. Ada Google Meet juga sebagai tambahannya juga bisa. Yang jelas belajar itu jangan sampai hanya 3 hari ketika siswa ke sekolah. Guru perlu memantau, perlu mengevaluasi, perlu melihat bahwa juga siswa juga belajar ketika 3 hari mereka di rumah. Kalau bisa anak sekarang itu jangan dilepas begitu saja Bapak Ibu. Jangan dilepas, ya udah pokoknya saya kasih tugas ya, nanti 3 hari di rumah pelajari ini. Anak-anak selama di rumah pelajari ini. Itu tidak bisa cukup dengan itu. Harus seperti tadi, guru berperan sebagai fasilitator, motivator. Sebagai fasilitator, dia tidak hanya memberikan tugas pada siswa, tapi juga mendampingi siswa ketika mengerjakan itu. Bagaimana pendampingan itu dilakukan? Pendampingan itu dilakukan ketika ada pertemuan virtual. Dan pertemuan virtual itu harus dilalui melalui seperti LMS seperti itu. Apakah perlu dengan bantuan orang tua? Orang tua harus Pak. Tanpa orang tua, kita guru ini bisa apa sih? Tanpa bantuan orang tua, kita tidak akan. Soalnya waktu siswa itu akan jauh lebih sering di rumah ketimbang di sekolah selama pembelajaran daring. Dan karena mereka di rumah, maka orang tua tanggung jawab mengawasi itu jadi di orang tua. Jadi komunikasi kalau bisa tetap intensif dengan orang tua. Komite sekolah termasuk komite sekolah. Jadi ada kesepakatan bersama. Soalnya kalau guru saja Pak, berat Pak pembelajaran daring. Kalau guru saja yang melaksanakan itu berat. Harus semua pihak. Kalau besok misalkan ada yang akan menyalahkan, ini hasil belajarnya tidak bagus gara-gara guru, saya yang pertama kali akan protes Pak. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak hanya kewajiban sekolah, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru. Guru itu mungkin porsinya hanya kecil, yang lebih banyak itu di rumah. Jadi kalau orang tua itu harus. Itu menurut saya Pak Wanto kurang lebihnya. Terima kasih. Seperti itu Pak Wanto, bahwasannya memang saat ini banyak sekolah, apalagi ketika kondisi COVID-19 harus dituntut luring dan daring, dan komunikasi dari pihak sekolah dengan komite ataupun dengan pihak wali murid, itu hampir rata-rata sekolah yang ada itu sangat kurang. Jadi ketika siswa di rumah, ya orang tua membiarkan saja, mau main HP, mau main
ke sana kemari, bahkan jangankan itu, jangankan untuk belajar di rumah ya, untuk dibimbing. Sudah makan atau belum pun tidak diperhatikan. Yang penting dikasih uang jajan. Saat itu seperti ini kondisinya yang terjadi di lapangan itu. Dan mungkin ada feedback dari Pak Wanto atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya. Silahkan Pak Wanto. Ya begini ya, dalam sistem hari ini itu memang banyak kendala. Yang pertama yaitu tadi COVID. Yang kedua, orang tua banyak yang susah mencari ekonomi. Jadi apabila ada tugas itu malah mengerjakan, jadi ada arsip untuk difoto dan sebagainya bahwa anak itu mengerjakan. Nah, di situ cuma berhasil sekitar dari 14 anak cuma 6 anak. Nah, di situ kita lebih pada orang tua lah. Orang tua itu kesibukan mencari ekonomi juga. Maka dari itu bagaimanapun kita harus mengontrol anak itu tiap hari diberikan tugas lewat WA itu, entah itu menulis, membaca atau apa. Cuma itu aja Pak. Dan memang begini Pak Wanto, jangankan dalam kondisi COVID-19 ya, kondisi normal sebelumnya memang banyak orang tua sekarang sudah tidak begitu memperhatikan tumbuh kembang anak ketika memerlukan ini sekolah atau menuntut ilmu. Soalnya itu saja yang dikedepankan hanya mencari uang, anaknya minta jajan, minta apapun dikasih, apalagi sekarang sekolah dari SD sampai perguruan tinggi gratis, katakanlah sampai SMA ya, pendidikan dasar gratis. Jadi seolah-olah tidak mau tahu sama apa tumbuh kembang dan masa depan anaknya saat ini. Dan yang itu sangat perlu pihak sekolah selalu instan komunikasi dengan wali murid maupun dengan komite sekolah dan stakeholder yang ada. Betul, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti dilanjut. Ini terima kasih Bapak Ibu sudah terselenggara dengan alhamdulillah meskipun ada kendala di kami tim penyelenggara terkait dengan maintenance perangkat, dan kami informasikan tidak ada presensi ketika Lingkar Pena Indonesia menyelenggarakan diklat virtual nasional. Jadi sudah kami siapkan, materi nanti kami berikan, video juga kami berikan, sertifikat kami berikan, dan semua informasi dan komunikasi melalui WhatsApp group. Nanti Bapak Ibu yang mengikuti diklat bisa mendownload dari link yang kami berikan di website kami. Dan terima kasih sudah berkenan mengikuti diklat virtual nasional, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian ya dari Aceh sampai Papua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih Pak Dr. Muhammad Iqbal MPD sudah bersedia dan berkenan menyempatkan waktunya menjadi narasumber. Semoga nanti juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain masih bisa menjadi narasumber di Lingkar Pena Indonesia. Dan ini salah satu bentuk kepedulian kami Lingkar Pena Indonesia di dunia pendidikan, karena setiap bulan kami berusaha menyelenggarakan diklat virtual nasional gratis setiap bulannya, dan memang ada lanjutannya seperti tadi LMS Learning Management System juga ada. Nanti kami dalam rangkaian bulan November ini sampai habis bulan November, di minggu keempat nanti ada untuk Edmodo untuk Learning Management System. Jadi sudah disebutkan tadi oleh narasumber, ada Google Meet, ada TeamViewer, ada Edmodo dan seterusnya. Dan ini besok kami sampaikan untuk Learning Management System terkait dengan untuk Edmodo. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan, berikan masukan kepada kami supaya kami memperbaikinya, karena kami juga tim penyelenggara pasti ada kekurangan. Dan biasanya masalah teknis, bukan masalah perencanaan, itu pas ketika teknis. Dan terima kasih Pak Dr. Iqbal, dan terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, kemudian pemerhati widyasiswa, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Selalu semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan selalu semangat untuk belajar, karena para mahasiswa generasi muda sebagai tulang punggung generasi bangsa. Seperti slogan kami, SDM unggul Indonesia tangguh, pendidikan untuk Indonesia maju. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima Mohon kasih izin Lin. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat. Izin undur diri Pak. Oke, silahkan Bu. Putus Pak. Bangsaku ayatku semua. Bagusnya dek lagi. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan.